Nah, Ya. Kelihatan nggak slide-nya? kelihatan. Ya. Mulai ya. Ya. Saya akan menjelaskan tentang PSAK 46 pajak penghasilan. Grama ASI Seva-nya Manalu 2021-50305 dan Kevin Arifin 2021-50133. Next. Nah, pengakuan aset pajak kini dan liabilitas pajak kini. Jumlah pajak yang belum dibayar harus diakui sebagai liabilitas apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang. Maka selisihnya diakui sebagai aset manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Next. Perbedaan temporer. Perbedaan temporer tersebut sering disebut sebagai perbedaan waktu. Berikut ini disajikan contoh perbedaan temporer kena pajak yang akan menimbulkan liabilitas pajak tangguhan. Sebagai contoh, pendapatan bunga termasuk dalam akuntansi dengan dasar proporsi waktu terapi. Mungkin saja pendapatan bunga dihitung dalam laba kena pajak ketika kas diterima. Yang kedua ada penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak rugi pajak. Mungkin berbeda dengan penyusutan yang digunakan dalam perhitungan laba akuntansi. Perbedaan temporer adalah selisih antara jumlah tercatat aset dan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga ada biaya pengembangan mungkin dikapitalisasi dan diamortisasi selama periode masa depan dalam menentukan laba akuntansi. Tetapi untuk menentukan laba kena pajak, biaya pengembangan mungkin saja dikurangkan dalam menentukan laba kena pajak pada periode selanjutnya. Next. Yang perbedaan temporer juga timbul ketika aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam aset teridentifikasi dengan komunikasi bisnis diakui pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 22. Aset direvaluasi dan tidak ada penyesuaian setara yang dibuat untuk tujuan pajak. Goodwill yang timbul dalam komunikasi bisnis, dasar pengenaan pajak, aset atau liabilitas pada pengakuan awal berbeda dari jumlah tercatat awal. Jumlah tercatat investasi pada entitas anak, cabang dan entitas asosiasi atau kepentingan dalam pengaturan bersama menjadi berbeda dengan dasar pengenaan pajak pada investasi atau kepentingan tersebut. Next. Aset tercatat pada nilai wajar. PSAK mengizinkan atau menetapkan aset tertentu dicatat pada nilai wajar atau dinilai kembali. Dalam hal revaluasi atau penyajian kembali mempengaruhi laba kena pajak. Untuk periode kini DPP aset disesuaikan sehingga tidak ada perbedaan temporer. Apabila revaluasi atau penyajian kembali aset tidak mempengaruhi laba kena pajak, maka DPP aset tidak disesuaikan sehingga terdapat perbedaan temporer. Pemulihan jumlah tercatat di masa depan akan menghasilkan aliran manfaat ekonomi kena pajak. Perbedaan antara jumlah tercatat aset yang telah dinilai kembali dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer yang sehingga menimbulkan liabilitas pajak tangguhan atau aset pajak tangguhan. Walaupun entitas tidak bermaksud melepaskan aset terpulihkan, maka melalui penggunaannya pajak atau capital gain ditangguhkan jika hasil pelepasan diinvestasikan pada yang serupa. Next. Nah, sekarang goodwill. Apabila jumlah tercatat goodwill yang timbul pada transaksi komunikasi bisnis lebih rendah daripada dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut menimbulkan aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang ditimbulkan dari pengakuan awal goodwill diakui sebagai bagian akuntansi atas komunikasi bisnis sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak tersedia dalam
jumlah yang cukup memakai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Kombinasi bisnis suatu entitas mengakui goodwill sebesar 10.000 yang memiliki dasar pengenaan pajak nihil. Entitas tidak boleh mengakui liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan. Jika entitas selanjutnya mengakui kerugian penurunan 2.000 atas goodwill tersebut, maka jumlah perbedaan temporer kena pajak berkaitan pada goodwill berkurang dari 10.000 menjadi 8.000 ya, dengan menimbulkan penurunan pada nilai liabilitas pajak tangguhan yang tidak diakui. Penurunan pada nilai tersebut tidak dianggap berkaitan dengan pengakuan awal goodwill, sehingga tidak dapat diakui. Next. Next. Pengakuan awal aset dan liabilitas. Perbedaan temporer mungkin timbul dalam pengakuan awal suatu aset atau liabilities. Sebagai contoh, jika sebagian atau seluruh biaya perolehan aset tidak dapat dikurangkan tujuan pajak, sehingga metode akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan akuntansi untuk perbedaan temporer tersebut bergantung pada sifat transaksi yang menyebabkan pengakuan awal aset atau liabilities. Yang pertama ada A, dalam kombinasi bisnis, entitas mengakui liabilitas atau aset pajak tangguhan dan pengakuan ini mempengaruhi jumlah goodwill atau keuntungan pembelian dengan diskon yang diakui. Yang kedua ada jika transaksi tersebut mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka entitas mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan dan mengakui beban atau penghasilan pajak tangguhan dalam laba rugi. Yang terakhir ada jika transaksi tersebut bukan komunikasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak, maka entitas dalam keadaan tanpa pengecualian di paragraf 15 dan 24 mengakui timbulnya aset atau liabilitas pajak tangguhan dan menyesuaikan jumlah tercatat aset atau liabilitas dengan jumlah yang sama. Penyesuaian tersebut akan membuat laporan keuangan yang kurang dan transparan. Next. Selanjutnya ada aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer. Dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa ada laba kena pajak. Akan tersedia dalam jumlah yang cukup memadai sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan dari transaksi komunikasi bisnis. Pada saat transaksi tidak mempengaruhi baik laba atau akuntansi maupun laba kena pajak. Terus ada untuk perbedaan temporer dapat dikurangkan dihubungkan dengan investasi, entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta ventura bersama. Maka aset pajak tangguhan harus diakui sesuai dengan cara yang khusus. Next. Selanjutnya ada perbedaan temporer dapat dikurangkan. Biaya manfaat pensiun dapat dikurangkan dan menentukan laba akuntansi sebagai jasa yang diberikan oleh pegawai. Tetapi biaya tersebut baru dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak pada saat iuran atau manfaat pensiun tersebut dibayar oleh entitas. Terus ada biaya riset diakui sebagai beban dalam menentukan laba akuntansi pada periode saat terjadinya laba kena pajak hingga periode selanjutnya dengan beberapa pengecualian, maka entitas mengakui aset teridentifikasi yang diperoleh dalam liabilitas yang diambil alih dalam komunikasi bisnis pada nilai wajar saat tanggal perolehan.
Liabilitas diakui tetapi biaya baru dapat dikurangkan di masa depan untuk tujuan pajak. Aset tertentu dapat dicatat pada nilai wajar atau dapat nilai kembali tanpa penyesuaian ekuivalen yang dibuat untuk tujuan pajak. Next. Nah, selanjutnya ada contoh keadaan saat jumlah tercatat aset atau liabilitas setara dengan sadar pengenaan pajaknya. Yang pertama, beban teraktual telah dikurangkan dalam menentukan liabilitas pajak ini entitas untuk periode berjalan atau periode lebih awal. Yang kedua ada utang pinjaman diukur pada jumlah awal yang diterima dan jumlah ini sama dengan jumlah yang dibayarkan. Kembali ketika jatuh tempo akhir dari pinjaman tersebut. Yang ketiga ada beban teraktual tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Yang keempat ada pendapatan teraktual tidak pernah dikenakan pajak. Next. Selanjutnya ada penilaian kembali aset pajak tanggungan tidak diakui. Yang pertama, entitas mengakui aset pajak tangguhan tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Yang kedua ada pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai kembali aset pajak tangguhan. Nah, sebagai contohnya perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan bahwa kemampuan entitas untuk menentukan hasil laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan, sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui menjadi memenuhi kriteria pengakuan. Next. Nah, di sini ada entitas mengakui liabilitas pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama, kecuali sepanjang kedua kondisi berikut telah terpenuhi. Yang pertama ada entitas induk, investor, atau venture yang mampu mengendalikan waktu pemulihan perbedaan temporer, dan kemungkinan besar bahwa perbedaan temporer akan terpulihkan di masa depan yang dapat diperkirakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada entitas harus mengakui aset pajak tangguhan untuk semua perbedaan temporer dapat dikurangkan yang ditimbulkan dari entitas anak, cabang, dan entitas asosiasi, serta bagian partisipasi dalam ventura bersama sepanjang dan hanya sepanjang kemungkinan besar terjadi. Yang pertama, perbedaan temporer akan terpulihkan pada masa depannya dapat diperkirakan dan laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Selanjutnya ada pengukuran aset. Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebelum jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak yang disesuaikan dalam peraturan perpajakan yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas disesuaikan, yaitu dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Selanjutnya ini ada contoh pengukuran. Pertama, yaitu biaya perolehan aset sebesar 100 dan jumlah tercatat sebesar 80, serta dinilai kembali menjadi 150. Tidak ada penyusutan ekuivalen dibuat untuk tujuan pajak. Namun akumulasi penyusutan untuk tujuan pajak adalah 30 dan tarif pajak 30%. DPP aset adalah 70 dan terdapat perbedaan temporer kena pajak 80. Jika entitas berharap untuk memulihkan jumlah tercatat dengan menggunakan aset, terdapat liabilitas pajak tanggungan sebesar 24 yang didapat dari perbedaan temporer kena pajak sebesar 80 dikali tarif pajak sebesar 30%. Jika entitas berharap memulihkan jumlah tercatat dengan menjual aset secara cepat untuk pendapatan sebesar 150, maka liabilitas pajak tanggungan dibuktikan sebagai berikut.
yaitu ada penyusutan pajak kumulatif. Itu perbedaannya 30, tarif pajaknya 30%, dan liabilitasnya itu 9 dapat dari perbedaan penyusutan pajak kumulatif dikali tarif pajak. Selanjutnya ada pendapatan melebihi biaya. Perbedaannya itu 50, tarif pajaknya 0%, dan liabilitasnya itu tidak ada. Jadi total keduanya itu yang perbedaan ada 80, tarif pajaknya 0%, dan total liabilitasnya itu sebesar 9. Selanjutnya ada pengakuan pajak kini dan pajak tanggungan. Dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, pos yang diakui dalam laba rugi. Yang kedua, pos yang diakui di luar laba rugi. Ketiga, pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, pajak kini dan pajak tangguhan yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham. Selanjutnya ada pos yang diakui dalam laba rugi. Pajak kini dan pajak tanggungan diakui sebagai penghasilan atau beban dalam laba rugi periode, kecuali beberapa kondisi dalam sepanjang pajak penghasilan yang dapat ditimbulkan dari pertama, transaksi atau peristiwa diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laba rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas, atau kombinasi bisnis. Yang dimaksud kombinasi bisnis ini yaitu selain akuisisi entitas investasi sebagaimana didefinisikan dalam laporan keuangan konsolidasian pada WSAK 65. Selanjutnya ada pos yang diakui di luar laba rugi. Pajak kini dan pajak tanggungan akan diakui di luar laba rugi jika pajak terkait pos yang pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laba rugi. Maka itu, pada periode terkait, pajak kini dan pajak tanggungan terkait dengan pos yang diakui dari penghasilan komprehensif lain dan langsung di ekuitas. Contoh pos tertentu lainnya yang dapat diakui dalam penghasilan komprehensif yaitu seperti selisih kurs dari penjabaran laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri. Lalu contoh pos yang dapat langsung dikreditkan pada ekuitas adalah seperti penyelesaian saldo laba awal yang dihasilkan dari perubahan akuntansi yang ditetapkan secara retrospektif. Dan selanjutnya ada pajak tangguhan yang timbul dari kombinasi bisnis. Entitas mengakui setiap aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan sebagai aset dan liabilitas yang teridentifikasi pada tanggal akuisisi. Hal ini berakibat dalam mempengaruhi jumlah goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon yang diakui oleh entitas. Adapun manfaat pajak tangguhan yang diperoleh dapat direalisasikan setelah kombinasi bisnis, yaitu adalah untuk mengurangi jumlah goodwill terkait pada akuisisi yang ada. Jika jumlah tercatat goodwill tersebut nol, maka sisa manfaat pajak tangguhan akan diakui dalam laba rugi. Selanjutnya ada pajak kini dan pajak tangguhan dari transaksi berbasis saham. Dalam hal entitas menerima pengurangan pajak terkait dengan remunerasi yang dibayarkan dengan saham, opsi saham, atau instrumen ekuitas lain, maka jumlah pengurangan pajak tersebut dapat berbeda dari beban remunerasi kumulatif terkait dan mungkin muncul pada periode akuntansi yang kemudian. Jumlah estimasi pengurang atau pengurang pajak mungkin akan berbeda dari beban remunerasi kumulatif terkait. Apabila jumlah pengurang pajak melebihi jumlah beban remunerasi kumulatif terkait, maka hal ini menunjukkan bahwa pengurangan pajak tidak hanya terkait dengan beban remunerasi, tetapi juga suatu pos ekuitas. Dalam kasus seperti ini, kelebihan terkait pajak kini dan pajak tanggungan terkait akan diakui secara langsung di ekuitas nanti. Selanjutnya ada beban penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal dapat disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Dan jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi secara terpisah, maka beban penghasilan pajak terkait
dengan laba rugi dari aktivitas normal pada laporan keuangan disajikan terpisah. Selanjutnya ada sisi kurs atas aset atau liabilitas pajak tanggungan luar negeri. SAK 10 revisi 2010, pengaruh perubahan kurs valuta asing mengisyaratkan sisi kurs atau exchange difference tertentu diakui sebagai pendapatan atau beban. Namun, pernyataan tersebut tidak mengatur spesifik apakah selisih kurs harus disajikan pada laporan laba rugi komprehensif. Selisih kurs dari penjabaran aset atau liabilitas pajak tanggungan yang berasal dari penjabaran laporan keuangan entitas asing boleh dikelompokkan ke dalam beban atau penghasilan pajak tanggungan jika penyajian seperti itu dianggap paling bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada pengungkapan. Komponen utama beban untuk penghasilan pajak diungkap secara terpisah. Yang pertama, beban untuk penghasilan pajak ini. Yang kedua, penyusunan atas pajak ini yang berasal dari periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban atau penghasilan pajak tanggungan yang baik berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya. Yang keempat, jumlah beban atau penghasilan pajak tanggungan terkait dengan perubahan tarif pajak atau penerapan peraturan perpajakan yang baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang ditimbulkan dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini. Dan jumlah manfaat dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak tanggungan. Selanjutnya ada hal-hal yang juga diungkapkan secara terpisah. Yang pertama, ada agregat-agregat pajak kini dan pajak tanggungan berkaitan dengan transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan langsung ke entitas. Yang kedua, jumlah pajak penghasilan berkaitan dengan setiap komponen pendapatan komprehensif lain. Penjelasan hubungan antara beban penghasilan pajak dengan laba. Yang ketiga, rekonsiliasi angka antara beban penghasilan pajak dengan hasil perkalian laba potensi dan tarif pajak yang berlaku. Yang keempat, rekonsiliasi angka antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku, dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Yang kelima, jumlah dan batas waktu penggunaan jika ada perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan, yang tidak diakui sebagai aset pajak tanggungan pada laporan keuangan. Dan yang terakhir, jumlah agregat perbedaan temporer yang dihubungkan dengan investasi pada entitas anak, cabang, dan perusahaan asosiasi, dan bagian partisipasi dalam venture bersama atas liabilitas pajak tanggungan yang belum diakui. Selanjutnya ada pajak penghasilan final. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tanggungan. Yang kedua, atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka beban pajak akan diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Yang ketiga, selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka dan pajak yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir, akun pajak penghasilan final dibayar di muka harus disajikan terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Selanjutnya itu ada perlakuan untuk hal-hal khusus. Yang pertama, jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan atau banding. Dan jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.